Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang pertanyaan ini ya, kakak yang di komentar ya. Explorernya tuh masalah nggak bisa dibuka ya, nggak bisa buka data. Oke, kita ke ini ya. Biasanya itu ada file explorer ya, ada permasalahan pada Windowsnya. Bisa jadi Windowsnya belum update atau ada sesuatu yang hilang ya. Misalkan dia kan kayak gini nih, misalkan kita buka di drive C ini kan, dia tuh nggak muncul apa-apa di sini kan. Nah, ini ada beberapa masalah. Mungkin yang pertama ada komponen yang hilang, komponen yang rusak di Windowsnya ini. Jadi perlu kita repair atau kita update ya. Oke, langsung kita akan memulai langkah-langkah pertama aja ya. Nanti ini ada beberapa solusi, jadi kita pecahkan satu persatu ya. Misalkan pakai solusi yang ini nggak bisa, nanti solusi kedua, kedua nggak bisa, ketiga ya, seperti itu ya. Jadi perlu diketahui, yang belum tahu adalah file Explorer ini atau Windows Explorer adalah uh, tools ya untuk mengetahui apa saja yang tersimpan di laptop kita ya. Jadi mengetahui kondisi harddisk kita, apa saja yang tersimpan di dalamnya. Nah, kalau ini nggak bisa bekerja, misalkan kayak C ini nggak muncul apa-apa di sini, berarti ada masalah ya. Oke, kita akan memulai solusi-solusi yang pertama adalah mungkin dia tuh cache-nya terlalu banyak, jadi ada file sampah yang menumpuk di harddisk. Karena itu dia nggak susah sekali membukanya ya, dimuter-muter terus atau bahkan nggak nampak di sini, nggak nampak data-data yang seharusnya muncul ya. Jadi masalahnya itu timbul error atau apa ya, error yang menyebabkan nggak nampak atau macet atau cuma muter-muter aja ya. Itu semua adalah permasalahan yang ditimbulkan karena korupnya file ya. Korup itu ya bisa jadi rusak, hilang atau apa. Jadi kita perlu update, pertama update Windowsnya, terus perlu di repair Windowsnya. Nah, caranya seperti apa ya, kita akan mencoba memecahkan satu persatu ya. uh, Bisa jadi karena virus, bisa jadi ya, mungkin ada virusnya atau enggak. Nah, itu kalau virus itu berhubungan dengan antivirus ya, berarti kita harus pasang antivirus terus di scan gitu kan. Nah, nanti kalau virusnya udah di karantina sama antivirus, kemudian muncul lagi ya, bisa jadi seperti itu ya. Ada juga kasus semacam itu gara-gara virus juga ya. Jadi kita nggak langsung memvonis oh ini rusak, ini rusak sistemnya harus diupdate, harus di ini ya, kayak gitu kan. Nggak harus seperti itu ya. Ada juga yang karena terlalu berlebihan aplikasi yang dijalankan di laptop. Jadi ya kalau untuk itu solusinya cuman di restart aja ya. Klik start terus power, habis itu pilih yang power terus restart ya. Itu kalau untuk yang kelebihan ini ya, aplikasi yang dijalankan restart aja gitu kan. Kita mulai lagi kayak gitu kan. Itu nanti akan menjadi solusi untuk yang terlalu banyak aplikasi yang dibuka ya. Tapi kalau itu bukan masalahnya, kita bisa melalui cara yang kedua. Oh, ini mungkin kenapa nggak bisa dibuka? Mungkin Windowsnya belum update gitu kan. Jadi masih ada file yang kurang untuk menjalankan ini. Jadi kan harus update solusinya. Misalkan kita mau update Windows, caranya seperti ini ya. Untuk solusi seperti ini ya, klik di sini start terus pengaturan, pilih ke sistem ya. Misalnya di sini ada sistemnya mana nih, bukan bawah paling. Sistem and mana di sini, ini home dulu. Sistem and apa di sini. Kita bisa milih update and security ini, terus ya diupdate aja Windowsnya. Nanti kalau muncul di sini Windows update nih ya, klik di sini. Nah, nanti kalau punya belum update di sini akan muncul update Windows gitu kan. Kalau ini sudah update kayaknya ya, atau memang nggak diaktifkan ya Windows Security. Nah, ini Windows check for update di sini. Syaratnya ini harus punya koneksi internet ya, internet di sini. Harus ada koneksi internet di sini, terus baru check for update ini. Kalau ada yang perlu diupdate, update aja, jangan ragu-ragu ya. Nanti dia akan menyembuhkan penyakitmu itu ya, penyakit dari Explorer yang cuma muter-muter atau nggak bisa dibuka. Nah, update ini akan melengkapi file-file yang kurang di laptopmu ya. Misalkan ada
file yang rusak atau file yang korup, rusak, ini bisa diperbaiki dari update ini ya. Nanti dia akan download file baru yang lebih fresh dari Windows yang sekarang gitu kan. Yang kamu pakai sekarang ini akan diperbarui file-file sistemnya. Jadi nanti misalkan korup, rusak, akan diperbaiki oleh ini. Jadi ini jalankan update ini sampai selesai ya, sampai 100% ya. Ini karena aku cuma buat video contoh, jadi nggak tak update. Saya emang udah update dari berapa hari kemarin sih, jadi nggak update lagi ya. Ini juga nanti tidak kelamaan kalau nunggu update-nya ya. Jadi ini buat kalian yang mau update, nunggu sampai 100% dulu ya. Nanti terus di restart, habis itu cobain Explorer-nya udah bisa buka apa belum gitu kan. Nah, kalau udah bisa berarti solusinya ini ya. Perlu diingat ya, solusi itu ada banyak macam-macam, nggak harus ini. Misalnya nggak bisa, solusi satunya kayak gitu terus ya. Jangan hanya terpaku pada satu solusi ya. Terus apa lagi? Jika ini tidak bisa ya, misalnya nggak bisa ya, ini kita close ya. Kita bersihin file-filenya ya, file-file chatnya, file-file sampahnya kita bersihin. Mungkin dia terlalu penuh, drive-nya terlalu penuh oleh sampah. File yang nggak berguna itu menghalangi kinerja Explorer kita ya. Kita close dulu ini. Kita cari pencarian ini adalah ketikkan di sini disk line up ya, disk ya, terus CLEANUP disk line up ya. Ini udah muncul kan, klik di sini. Ini yang kita mau bersihin drive mana dulu nih, C ya, misalnya kita C dulu nih, C. Nanti selanjutnya D sampai E semuanya tergantung kalian punya berapa partisi sini ya. Ini namanya partisi ya, C, D, E, F, G dan lainnya, itu partisimu ya. Kita mulai dari C dulu. Oke. Nah ini muncul kan. Ini yang perlu diketahui, yang perlu dibersihkan adalah temporary file ini ya. Ini download 0 ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah di recycle bin nih ya, posisi centang-centang thumbnail nih ya, pakai ya. Temporary file nih juga centang aja sekalian. Nah kayak gini kan. Terus temporary internet file nih centang aja. Terus setelah itu di OK. Nah, OK, dia nanti akan membersihkan filenya ya. Kita ini, aku temporary jangan ya. DirectX-nya janganlah. Nah ini langsung di OK ya. Kalian yang kira-kira nggak berguna, misalnya thumbnail, recycle bin kayak gini, terus sama internet temporary file ini juga centang juga, terus di OK. Ya ini user akan mendelete file, iya gitu kan. Udah. Ini proses ya, tunggu sebentar ya sampai dia selesai. Oke, udah selesai, terus jalankan lagi disk line up-nya untuk disk line up-nya yang tadi ya, ketik lagi di pencarian ya. Sekarang drive D ya. Oke. Nah ini udah bersih, nggak ada apa-apanya ya, udah nol semua ya. Lakukan juga drive E ya. Terus habis itu restart laptopmu, terus buka Explorer lagi, udah bisa apa belum itu. Dia nanti akan semakin cepat karena file sampahnya udah dihilangin ya. Harusnya seperti itu, tapi kalau belum bisa ada lagi cara lagi nih. 1, 2, 3, tadi udah 3 cara ya. Ini cara keempat nih. Nah kalau solusi yang tadi belum bisa, berarti kita harus pakai sistem file checker ya. Sistem file checker, SFC. SFC ya, sistem file checker. Jadi dia akan mengecek file-file dan membutulkannya lewat command prompt ya. Cara mencarinya di mana? Command prompt di sini ya. Klik start, terus ke bawah ya kalau kalian biar nggak susah, ke bawah nih, ke bawah Windows ini, biasanya Windows System biasanya. Nah Windows System ini diklik nih. Nah ini ada command prompt nih, diklik kanan, more, run as administrator. Nah muncul kayak gini, sebentar. Muncul kayak gini, ketik sfc backslash scan n-nya double o-w, enter. Nah ini nunggu sampai selesai ya.
oke, teret gitu kan. Nah ini mungkin agak lama ya, agak lama, jadi windownya tak pause saja ya. Nah ini kan udah 2%, 3%, ini sampai nanti 100% ya. Ini sampai, ini kan 3 nih, ini ada kita besaran ya. Ini perintahnya adalah SFC scan now ya. Nah, dia nyeken udah 5% nih. Nah, ini sampai 100%, sampai komplit, 100% komplit selesai. Kalau udah selesai nanti di close, terus di restart ya. Restartnya pakai ini. Ini anggap aja udah selesai, misalnya udah 100% ya, komplit, terus nanti muncul pesan-pesan itu kan. Terus di close. Habis ini langsung aja tak jelasin, nanti tidak kelamaan 100% ya. Terus klik di sini, power, terus restart. Nah nanti dicek nih kalau udah bisa berarti solusinya pakai yang ini gitu kan. Nah terus misalkan solusi yang ini nggak bisa, terus pakai yang mana kak? Oke, kita cari lagi, ada banyak nih kayaknya. Yang penting ini untuk memperbaiki sistemnya ya, file sistemnya ya. Ini solusi yang keempat atau kelima ya, aku nggak hitung pokoknya ya. Ini tak berhentiin aja ya, tak close. Nah ini untuk solusi yang kelima ini mungkin untuk file yang ini ya, Explorer yang nge-lag mungkin ya. Oh ya harusnya ini awal tadi ya, tapi nggak apa-apa, aku kasih sekarang ya. Ini nomor 5 solusinya. Tekan CTRL, ALT sama del ya, bebarengan ya. Pertama jarimu di keyboard dulu, CTRL, ALT sama del. Nah, dia muncul seperti ini, langsung task manager ya. Nah di sini kalian cari yang namanya file Explorer ya, file Explorer itu diproses ini ya, diproses. Ada Windows Explorer, diklik di sini. Nah ini tak besarin aja nih, kelihatan nih. Nah ini Windows Explorer, diklik di sini, terus nah ini ada tulisan restart di sini kan, restart di sini nih, tak minimize biar kelihatan nih, malah nggak kelihatan ya. Nah ini, nah pilih Windows Explorer di sini, terus klik restart. Nah, dia nanti akan membuka kembali, merestart lagi Windows Explorer. Ini dia yang baru nih. Nah ini udah kosong kan, kita buka lagi file Explorer-nya ya. Apa dia muncul sendiri nih. Nih pastikan dia restart dulu. Nah dia bisa muncul lagi. Nah restart lagi dengan kondisi mungkin yang lebih baru ya, karena dia restart lebih cepat ya. Nah ini solusi yang kelima ya, close saja nih kalau ini. Nah, terus kalau ini nggak bisa, pakai yang mana solusinya kak? Ada satu lagi nih, aku punya satu lagi, 6 kayaknya ya. Oke, kalau ini nggak bisa ya, kita cari solusi yang ke-6 nih. Solusi yang ke-6 apa ya? Tadi 5, sekarang 6 ya. Aku nggak tahu ya, lupa ngitung berapa ya. Yang penting solusinya coba aja salah satu kali aja yang paling bisa apa nih ya. Pakai ini aja, control panel, troubleshooting ya, coba control panel di sini nih. Control panelku mana di sini? CON. Kalau kalian susah nggak nemuin control panel di sini, kalian nyarinya di pencarian nih, ketik kontrol panel ya, kontrol panel. Nah ini kan kontrol panel gue. Nah cari maintenance troubleshooting ya, mana nih maintenance troubleshooting. Ini view by ini aja, small icon biar banyak nih. Nah jadi ini ya, ini buat rubah ini ya, rubah tampilan, misalnya pakai ini kategori ya, ini by small icon. Jadi kalau small icon tempat banyak tampilannya ya. Kita maintenance troubleshoot mana nih, aku juga nggak hafal soalnya kan jarang pakai itu kan, tapi biasanya kepake kalau ada masalah di Windows gitu ya. Kontrol panel pakainya troubleshooting nih ya, klik troubleshooting nih ya. Dia system and security, fix problem with update. Kita cari ya, run program mana nih biasanya di sini nih, mana ini ya. Oh pakai view all dulu ya, view all. Dari sini ya,
view all, kita milih iya bener ya, kelihatan semua nih, kalau tadi cuma dikit nih. Oke, kita pilih sistem maintenance ya, ini next ya, di next aja ya. Proses bentar, dia nyari kesalahannya di mana gitu, kalau nanti nemu gitu kan. Terus try ini ya, coba ini. Nah ini deteksi kerusakanmu apa, misalkan explorermu kenapa, nanti di sini dicek-cek filenya semua. Nah, ini tunggu sampai selesai ya. No checks update when necessary, berarti kan nggak ada masalah nih kalau ini ya. Berarti kan ini nggak ada temuan masalah nih ya, berarti tinggal close aja ya. Close troubleshooter, terus buka explorer lagi, udah bisa belum. Nah kalau belum bisa, kita pakai solusi satunya lagi, ada satu lagi kayaknya 7 apa 8 ini ya, udah lupa aku ya. Oke, ada yang powerful banget nih sebenarnya, ini berguna banget mungkin ya untuk memperbaiki kerusakan file-filemu ya. Ini klik di sini nih, pakai startup recovery ya, klik di sini. Terus pilih setting ya, diklik ya. Pilih system and recovery mana nih? Update and security mungkin ya, coba sistem ada nggak nih? Pilihnya update and security ya, terus recovery, klik di sini. Reset the switch atau restart now. Ini kalau mau reset laptopmu nih ya, pakai ini. Pilihnya restart now ya, nanti terus milih start up recovery.